Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, kisah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan dalam Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam merupakan satu dari 5 nabi dan rasul yang berpredikat ulul azmi atau nabi yang diberikan keistimewaan dengan keteguhan hati yang luar biasa dalam mengemban risalah Allah karena kebebalan umatnya. Nabi Isa alaihissalam juga diberikan mukjizat luar biasa, yakni bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah, bisa menyembuhkan orang buta, dan mampu berbicara saat masih bayi, serta diturunkannya kitab Injil. Namun dengan bukti-bukti yang kuat tersebut yang diberikan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam belum menyadarkan kaum Bani Israel. Mereka tetap mendustakannya dan terus mengganggu dakwah Nabi Isa hingga mereka mengusir Nabi Isa alaihissalam dari tempat kelahirannya. Puncaknya, orang-orang Yahudi melakukan makar dengan merencanakan untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Lantas, bagaimanakah kisah pengangkatan Nabi Isa alaihissalam ke langit oleh Allah dalam Al-Quran? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, kisah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit dilatar belakangi oleh makar yang dilakukan orang-orang kafir Bani Israel terhadap Nabi Isa alaihissalam. Mereka melakukan upaya tipu daya dengan menyerahkan beliau kepada orang yang akan membunuhnya secara tiba-tiba. Dalam surat Ali Imran ayat 54-55, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingatlah ketika Allah berfirman, 'Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan.'" Quran Surat Ali Imran ayat 54-55. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Dia telah mengangkat Isa alaihissalam setelah membuatnya terlelap dalam tidur. Demikian menurut pendapat yang benar, dan menyelamatkan dari orang-orang Yahudi yang bermaksud untuk menyakitinya dan telah menjelek-jelekan namanya di hadapan raja-raja kafir pada masa itu, sehingga keluar perintah agar Isa alaihissalam dibunuh dan disalib. Maka mereka pun mengepungnya di sebuah rumah di Baitul Maqdis. Pada saat mereka masuk ke rumahnya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupakan wajah salah seorang dari pengepung itu dengan wajah Isa alaihissalam. Sedangkan Isa alaihissalam sendiri diangkat ke langit. Selanjutnya, mereka pun masuk ke dalam rumah itu dan melihat pemuda yang wajahnya telah diserupakan dengan wajah Isa alaihissalam. Mereka menduga bahwa orang itu adalah Isa alaihissalam. Demi menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dari upaya pembunuhan, Allah kemudian menjadikan seseorang yang memberitahukan keberadaan Nabi Isa alaihissalam tersebut menjadi mirip Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang kafir pun terkecoh dengan orang yang ada di hadapan mereka. Orang yang mirip Nabi Isa alaihissalam tersebut kemudian ditangkap, dibunuh, dan disalib. Lalu orang Nasrani secara keseluruhan yang tidak menyaksikan peristiwa yang menimpa Nabi Isa alaihissalam percaya sepenuhnya kepada orang-orang Yahudi bahwa Nabi Isa alaihissalam telah disalib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu, karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak atau alasan yang benar, dan karena mereka mengatakan, hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu, hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa, dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, yang mereka ejek dengan namanya Rasulullah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa alaihissalam.
sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang hal, yakni pembunuhan itu. Mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan menyangkut hal itu, yakni tentang pembunuhan Nabi Isa dan apa yang mereka katakan kecuali mengikuti persangkaan belaka. Dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin, tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, Isa akan menjadi saksi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 155-159. Nabi Isa alaihissalam sendiri diangkat oleh Allah ke langit, baik badan maupun rohnya dari dunia tanpa mengalami mati. Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi pada akhir zaman kelak sebelum hari kiamat tiba. Beliau alaihissalam akan turun dan membunuh babi, mematahkan salib, memberlakukan jizyah, dan tidak menerima kecuali Islam, serta membunuh Dajjal. Sementara itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan tinggal selama 7 tahun setelah turun ke bumi. Setelah itu, beliau wafat dan disolatkan oleh kaum muslimin. Lantas siapakah yang sebenarnya menemui ajal dan diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam? Yang sebenarnya diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam adalah murid beliau yang masih berusia muda dan setia padanya. Bukti dari hal ini adalah sebuah cerita yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, An-Nasai dalam tafsirnya, dan At-Tabari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, ketika Allah ingin mengangkat Isa alaihissalam ke langit, beliau pun keluar menuju para sahabatnya. Dan ketika itu dalam rumah terdapat 12 orang sahabat Al-Hawariyun. Beliau keluar menuju mereka dan kepala beliau terus meneteskan air. Lalu Isa mengatakan, sesungguhnya di antara kalian ada yang mengkufuriku sebanyak 12 kali setelah ia beriman kepadaku. Kemudian Isa berkata lagi, ada di antara kalian yang akan diserupakan denganku. Ia akan dibunuh karena kedudukanku. Dia pun akan menjadi teman dekatku. Kemudian di antara para sahabat beliau tadi yang masih muda berdiri, lantas Isa mengatakan, duduklah engkau. Kemudian Isa kembali lagi pada mereka. Pemuda tadi pun berdiri kembali. Isa pun mengatakan, duduklah engkau. Kemudian Isa datang lagi ketiga kalinya. Dan pemuda tadi masih tetap berdiri dan ia mengatakan, aku wahai Isa, betulkah engkau yang ingin diserupakan denganku? Ujar Nabi Isa alaihissalam. Kemudian pemuda tadi diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Isa pun diangkat melalui lubang tembok di rumah tersebut menuju langit. Kemudian datanglah rombongan orang Yahudi. Kemudian mereka membawa pemuda yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam tadi. Kemudian mereka membunuhnya dan menyalibnya. Sebagian mereka pun mengkufuri Isa sebanyak 12 kali setelah dan sebelumnya mereka beriman kepadanya. Mereka pun terpecah menjadi 3 golongan. Kelompok pertama mengatakan, Allah berada di tengah-tengah kita sesuai kehendaknya. Kemudian dia naik ke langit. Mereka inilah Yakubiyah. Kelompok kedua mengatakan, di tengah-tengah kita ada anak Allah sesuai kehendaknya. Kemudian ia naik ke langit. Mereka inilah adalah Nasturiyah. Kelompok ketiga mengatakan, di tengah-tengah kita ada hamba Allah dan Rasul-Nya sesuai kehendaknya. Kemudian ia naik ke langit. Merekalah kaum muslimin. Setelah itu, kelompok pertama dan kedua yang kafir akan mengalahkan kelompok ketiga yang muslim. Kelompok yang muslim itu pun sirna sampai Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas mengatakan, dan itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan pada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Quran Surat As-Saff ayat 14. Al-Hasan Al-Basri berkata, umur Isa alaihissalam pada saat diangkat oleh Allah ke langit adalah 34 tahun. Sahabat muslim, demikianlah kisah pengangkatan Nabi Isa alaihissalam ke langit oleh Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran. Kisah ini menunjukkan bahwa sebenarnya yang ditangkap, dibunuh dan disalib adalah bukan Nabi Isa alaihissalam, melainkan orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi, sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam belum meninggal. Allah lah yang menyelamatkannya dari kejahatan orang-orang yang ingin membunuhnya. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.